Misal, ini adalah para siswi. Nah, maka sama haula'i tholibatun. Salah kalau hadhihi tholibatun. Harus ininya menggunakan haula'i karena yang diisyarati adalah jamak perempuan yang berakal. Jamak perempuan yang berakal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita masih di ad-darsus tsalits asyara, pelajaran yang ke-13, namun yang bagian ba-nya, halaman 74. Di bagian A-nya, ini secara garis besar, ya, dia menjelaskan tentang isim isyarah haula'i, ya, haula'i. Artinya ini, namun digunakan untuk jamak yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau di halaman 68 yang bagian A-nya, di sini penulis banyak menyebutkan haula'i penggunaan untuk jamak laki-laki. Haula'i. Artinya adalah ini. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah para siswa, bukan siswi ya, siswa, maka haula'i tullabun. Kemudian ini adalah para laki-laki, maka haula'i rijalun. Ini jamak laki-laki namun semuanya berakal. Kemudian ini adalah para pengajar, maka haula'i mudarrisuna. Haula'i mudarrisuna. Nah, semuanya ini jamak laki-laki dan berakal. Siswa, para laki-laki dan para pengajar adalah jamak laki-laki yang berakal. Maka ininya menggunakan haula'i. Nah, bukan hadza. Salah kalau hadza tullabun, hadza rijalun, salah. Nah, ini juga dipakai untuk yang jamak perempuan berakal. Nah, misal ini adalah para siswi. Nah, maka sama haula'i tholibatun. Salah kalau hadhihi tholibatun. Harus ininya menggunakan haula'i karena yang diisyarati adalah jamak perempuan yang berakal. Jamak perempuan yang berakal. Contoh, ini adalah para anak-anak perempuan. Haula'i banatun. Bintun jamaknya banatun. Anak-anak perempuan. Maka isyaratnya menggunakan haula'i. Nah, intinya haula'i ini digunakan untuk jamak yang berakal. Jamak yang berakal. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pelajaran ke-13 yang A-nya itu mudzakkar. Perhatikan contohnya, penulis mengatakan man haula'il fityatu. Nah, siapa para pemuda yang tinggi ini? Jadi al-fityah itu jamak dari al-fata. Al-fata artinya pemuda. Al-fata pemuda. Kemudian jamaknya al-fityah. Nah, di surah Al-Kahfi ada fityatun amanu, fityah. Jamaknya al-fata, al-fityah. Nah, ininya penulis menggunakan haula'i. Kemudian langsung pembahasan selanjutnya yang ba halaman 74. Nah, ini haula'i digunakan juga untuk jamak yang berakal, jamak perempuan yang berakal. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Nah, siapa para pemudi ini wahai Maryam? Jadi al-fatatu pemudi atau remaja perempuan, pemudi lah. Al-fatatu pemudi atau gadis. Kalau ini anang, kalau bahasa Banjar ini galuh, ini anang. Al-fatatu, al-fata pemuda, al-fatatu pemudi. Jamaknya al-fatayat. Al-fatayatu.
Kalau al-fata jamaknya al-fityatu. Para pemuda. Nah, al-fityatu. Apa bahasa Arabnya? Ini para pemudi. Maka haula'i fatayatun. Ini para pemuda. Haula'i fityatun. Nah, salah kalau hada, ya salah. Harus isim isyaratnya dijamakkan juga. Siapa para pemuda ini, wahai Maryam? Dijawab, hunna zamilati. Mereka adalah teman-temanku. Zamilah, ya. Jadi zamilatun, teman perempuan. Jamaknya zamilatun, teman-teman perempuanku. Akhwatun hunna. Nah, apakah mereka saling bersaudari, wahai? Apakah mereka saling bersaudari? Ya. Akhwatun hunna. Apakah mereka saling bersaudari? Artinya adalah apakah semuanya mereka ini adalah saudari satu dengan yang lainnya? Naam hunna akhawatun. Iya, mereka saling bersaudari. Artinya adik kakak, teman-teman dari si Maryam ini. Kemudian man abuhunna. Siapa ayah mereka? Nah, merekanya menggunakan hunna. Mereka perempuan menggunakan hunna. Kalau mereka laki-laki menggunakan afid. Kalau mereka laki-laki menggunakan domir. Ayo. Kalau dia laki-laki, apa bahasa Arabnya, Fit? Domir huwa. Kalau dia perempuan, domirnya apa? Kalau huwa, dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Kalau dia perempuan, hiya. Mereka berdua, huma. Mereka perempuan, hunna. Ya. Jadi mereka perempuan, maka menggunakan hunna. Man abuhunna, siapa ayah mereka? Abuhunna asy-syaikhu Bilal. Ayah mereka Syekh Bilal. Ummuhunna ustadzati. Ibu mereka adalah ustadzahku. Nah, kata si Maryam. Itu kan ada gambarnya tuh. Yang bertiga tadi, bertiga ini bertiga bading. Nah, kemudian ini Maryam dan seseorang yang bertanya. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Jadi di sini menjelaskan tentang isim isyarat haula'i sekaligus domir hunna. Kalau kita menceritakan perempuan yang banyak, mereka, nah, maka bahasa Arabnya apa? Hunna. Contoh, para saudari ini, mereka adalah pelajar. Dan mereka dari rumah. Nah, maka merekanya apa? Wahunna. Menggunakan hunna. Kalau laki-laki kan merekanya apa? Hum. Domir hum. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Dijawab, baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Nah, jadi orang Parak, tidak jauh. Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Maka di percakapan ini penulis ingin menjelaskan bahwa haula'i dipakai juga untuk jamak perempuan yang berakal. Nah, maka kesimpulannya haula'i ini adalah isim isyarat untuk jamak yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, salah kalau menggunakan hadza, ya, karena hadza itu untuk mufrad. Jadi haula'i ini adalah ismul isyarah, isim isyarah. Untuk apa? Li jam'il akil. Untuk jamak yang berakal. Li jam'in akilin. Untuk jamak yang berakal. Baik laki-laki maupun perempuan. Li mudzakkarin, untuk mudzakkar, wa li muannatsin, dan untuk muannats. Yang penting dia jamak berakal.
mau laki-laki, perempuan, maka ininya menggunakan haulai. Ini para guru, maka haulai mudarrisuna. Ini para guru perempuan, maka haulai mudarrisatun. Nah, maka menggunakan haulai. Kemudian tamarin, latihan-latihan. 1. Hawwilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithal. Hawwil, rubah, pindahlah. Hawwil, pindahlah. Mubtada pada jumlah-jumlah berikut kepada jamak. Jadi di bawah ini ada mubtada, namun mubtadanya mufrad, maka pindahkan kepada bentuk jamak. Sebagaimana dia dicontohkan di contoh. Sebagaimana dia muwaddahun dijelaskan pada contoh. Perhatikan contohnya, hadhihi bintun. Ini adalah seorang anak perempuan. Hadhihi ini mufrad, lalu rubah kepada bentuk jamak. Hadhihi 1 mufrad ya, maka rubah kepada bentuk jamak, maka menjadi haulai banatun. Nah, maka hadhihinya diganti haulai, bintun juga dijamakkan menjadi banatun. Nah, nomor 1, ayo Maulana, Rifki. Nomor 1, ya. Oh, ada 11. 3. 22 lah, 22. Nomor 1. Nomor 1 ya. Hadhihi thalibatun. Itu bentuk mufrad. Ini seorang siswi. Terus Haula'i thalibatun. nah, ini hadhihi. Ini ada jawabannya, di bawahnya enggak ada. 2 3 4. 5 sampai 11 ada jawabannya. Enggak paham juga. Enggak apa-apa. Jadi ketika dijamakkan ya, maka dirubah kepada haulai. Ingat jamaknya yang berakal. Nah, 2 soal ya. Terus Rifki nomor 3. Nomor 3. Hadhihi tabibatun. Artinya ini adalah seorang dokter perempuan. ya. Haulai tabibatun. Nah, jadi jamaknya taknya dirubah kepada alif ya. Jadi hadhihi tabibatun, maka hadhihi haulai tabibatun ya. Nah, jadi tabibah itu adalah dokter. Seorang dokter perempuan, tabibah. Tabibatun. Nah, ya, dirubah kepada jamak muannats salim dengan menambah alif dan ta. Para dokter perempuan, maka tabibatun. Tabibatun. Seorang dokter perempuan, para dokter perempuan. Dengan menambah alif dan ta. Ini taknya dibuang dulu atau dirubah menjadi tak maftuhah. Jadi tabibatun. Nah, artinya para dokter perempuan. Ya, Riyandi. Nomor 2 dan nomor 4. Hadhihi mudarrisatun. Artinya? Ini adalah seorang guru perempuan. Ya. Haulai mudarrisatun. Artinya? Mereka ini adalah para guru perempuan. Ya, ini adalah para guru perempuan. Atau bisa juga mereka ini bisa. Mereka ini adalah para guru perempuan. Boleh kita ringkas atau boleh dipanjangkan. Kemudian nomor 4 Abah Imran. Hadhihi muslimatun. Ya, artinya ini Ini adalah seorang muslimah. Okay. Muslimah ya. Dijamakkan haulai ya. Muslimatun. Ya, muslimatun. Muslimatun. Artinya mereka ini adalah para muslimah. Ya, para muslimah. Kemudian nomor 5, 22. Ayo kah, nanti Mbak ini pulang. Ya, setelah ini.
Nomor 5, Abu Imran. Hadhihi jaujatun. Zaujatun. Jaujatun. Ini adalah seorang istri. Nah, antum 4 bini antum. Nah, lo ini adalah para istri. Nah, ya. Jawabannya. Haulai jaujatun. Nah, ini adalah para istri. Nandi. Nandi mana Nandi? Nomor 7. Ya, Hadhihi fatatun. artinya. Ini adalah seorang pemudi. Iya. Pemudi. Ya, pemudi, benar, pemudi. Terus Haulai fatayatun. artinya. Mereka ini adalah para pemudi. Iya. David. Irsad dulu, Irsad. Yang porak dulu. Nomor 6 dan 8. Nolaban. Hadhihi ukhtun. Artinya. Ini adalah saudara perempuan. Terus Haulai akhwatun. artinya. Ini adalah jual satu. Ya, ini adalah. Ini adalah para saudara perempuan. Ya. Nomor 8. 8. Hadhihi jadidatun. Ya. Ini baru lah. Ya, ini adalah baru. Oh, ini adalah baru. Itu umumnya mungkin apakah di depan dia mobil, apakah siswi, yang jelas dia muannas kan, ini adalah baru gitu. Mungkin anggaplah di depan dia mobil, lalu dia katakan hadhihi jadidatun, ini baru. Kemudian jamaknya Haulai jududun. oh nggak bisa ya, kalau dia tidak berakal maka bukan haulai, berarti ini yang berakal, baru ini. Anggaplah ini para siswi ya. Jadi ini adalah baru, di depannya seorang siswi. Karena kan penggunaan haulai untuk yang berakal. Kalau mobil kan tidak berakal. Berarti anggaplah di hadapan antum para siswi. Lalu kata antum ini adalah siswi-siswi yang baru. Maka haulai jududun ya, haulai jududun atau ya haulai jududun. Jadi jamak dari jadidatun adalah jududun. Kemudian David nomor 9 dan 11. Hazihi nomor 9. 9. Hazihi kabiratun. Artinya Ini adalah kabir, apa kabir? Apa kabir? Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Nah, berarti kabir artinya ini besar. adalah besar. Ya, besar. Terus jamaknya? Ini berakal lah kada? Berakal, tentu berakal. Yang berakal. Makanya kan Berarti menggunakan haulai. Wal alam apakah ini orang? Yang jelaskan dia perempuan kabiroh. Bisa jadi perempuan besar. Atau mana kabir juga tua, bisa. Ini adalah tua gitu. Terus jamaknya? Haulai kabiratun. Kibarun. Haulai kibaratun. Kibarun itu kan ada tuh. Itu sudah masak. Iya. Tinggal antum baca. Haulai kibarun. Ya, ini adalah para pembesar atau para yang tua-tua. Kemudian 11. Hazihi tawilatun. Artinya Ini adalah tawil. tinggi. Tinggi. Nah, terus Haulai tiwalun. ya ini adalah orang-orang tinggi. 10 hadhihi saghiratun. Ini kecil ya. Haulai sigharun, ini adalah orang-orang kecil atau wanita-wanita kecil. Intinya adalah haulai itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian latihan kedua, iqra, waktub, baca dan tulislah. Nah, ini tanpa harokat. Nah, coba. Ya, oh iya langsung fit. Ini ada 12, berarti 22 fit. Nah, nomor 1 dan nomor 5. Ya, fit. Pelan-pelan dulu. Kan sudah ada nomor 1 yang sangat gampang. Haulai Nah. ikhwati Ya. wa haulai akhwati. 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 Akhwati.
Ya, kho-nya fathah. Akhwa. Iya, bukan akhwat tapi akhwati. Nah, itu yang benarnya. Apa artinya, Fit? Ini adalah saudara laki-laki, Saudara-saudaraku. saudara-saudaraku. Dan Dan ini ini adalah saudari saudara perempuan, saudari-saudariku. Iya, ikhwa itu kan saudara laki-laki. Jadi ini adalah saudara-saudaraku dan ini adalah saudari-saudariku. Nomor 5. Di mana anak-anak perempuanmu wahai acilku? Mereka di dapur. Nah, ayat nomor 5. Aina bana tuka Nah, ya, ya ummati bukan am itu paman. ya am Acil, bibi. ya Kalau am- amun paman, bibi ammatun. Tapi ammati, bibiku. Ya, ammati ya. ya amati Hmm, hunna ya. fil mutabakho Dapur. Mapo. matbakh Ya. matbakh Hu kho khi. Fil mat. khi Nah. Aina banatuka ya ammati. Hunna fil matbakhi. Di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku? Dijawab mereka di dapur. Hunna, bukan hum ya, karena perempuan. Hunna mereka di dapur. Nah, Abah Imran. Nomor 2 dan nomor 6. Man haula'i man haula'il Ya, fata tadi dihapus sudah. Fatatun. fatatun Fatatun itu seorang pemudi. Ini banyak. Jamak dari fatatun itu apa tadi? Ibu kota Thailand apa? Bangkok ya. Fataya. Nah, tinggal tambah tak. Fatayat. Berarti man haula'il man haula'il fatayati tu. fatayatu Nah, jawabannya haula'i ya bin banat. banatu Ya, banatul mu. mudarisatu Nah, mudarrisati. mudarisati Ya, mudhaf ilaih ya. Banatul mudarrisati. mudarisati Apa artinya Mbak Imran? Siapa? siapa para Ya, bagus para pemudi haulai terjemahkan. Siapa para pemudi? siapa para pemudi ini Nah, jawabannya Para- ini adalah ini adalah banat itu jamak dari bintun. Bintun kan anak perempuan. Maka banatun ini anak-anak adalah para anak ya perempuan mudarrisah. mudar Kalau mudaris laki-laki, mudarrisah perempuan. Mudaris guru laki-laki. guru perempuan. Nah, Iya. ini adalah anak-anak perempuan mudarrisah. Dosen perempuan. Dosen perempuan. Kemudian nomor berapa tadi? 6. Nah. Atau nomor 4 aja, Abah Imran, nomor 4. Ainat tolabu ainat Tolib itu laki-laki. Kalau perempuan tolibat. ainat tolibatul Ya, tul. tolibatul jadidu Bukan, jadi itu mufradnya ini jamak. jududun Ya. Ainat talibatul jududu. Nah, jawabannya zahabna dhahabna. Terus zahabna Hmm. zahabna ilal mak. maktabatu Nah, ada huruf maktabati iya. Ainat talibatul jududu dhahabna ilal maktabati. Di mana para siswa yang baru itu, nah, mereka pergi ke perpustakaan. Maktabah, perpustakaan. Nomor 3, yang paling panjang. Nomor 3 lawan nomor... Hah? Belum? 3 belum?
Nomor 3 dan nomor 6. Haula'il fatayatu Ya, zamilati ya, abuhunna tabibun ya. wa amu Ibu-ibu. wa ummuhun Ya, wa ummuhun Nah, itu tanggung. eh, Wa ummu. Kayak sebelumnya abuhunna. wa ummuhunna Nah, mudarrisatun. ya, terjemahkan. Ini bukan. Pemudi Ya, para pemudi ini ya adalah adalah zamilati. zamilat itu apa? Zamil itu ya bukan teman. Tapi ini kan zamilah, teman perempuan. Jadi ini pemudi-pemudi ini adalah Pemudi-pemudi ini adalah teman-teman saya, ya, tapi teman perempuan. teman perempuan. Kemudian ayah mereka, Ayah mereka seorang dokter ibu mereka. dan ibu mereka seorang guru. Ya, jadi pemudi-pemudi ini adalah teman-temanku. Ayah mereka adalah dokter dan ibu mereka adalah guru atau pengajar. Kemudian nomor 6. Nah, Ahaula'il mumarridatu ya, muslimatun. ya, Naam. ya, terjemahkan. Mumarridah itu apa, Ustaz? Perawat. Oh iya. Apakah mereka Nah, antum terjemahkan para ini Oh, kan iya. jamak. Antum dulukan para perawatnya. apakah para perawat Ini apakah para perawat ini muslim, ya, muslimah. muslimah? Hmm. Naam. Jawabannya ya. Ahaula ilmu maridatu muslimatun. Apakah para perawat ini orang-orang Islam, atau muslimah? Jawabannya na'am. Nah, beda seandainya setelah haula itu tidak ada alif lam. Sudah Anda jelaskan sebelumnya. Kalau seandainya tidak ada alif lam, contoh ahaula'i mumarridatun, mereka ini adalah para perawat. Tapi kalau seandainya dia pakai alif lam, apakah perawat ini belum sempurna? Baru apakah perawat ini adalah orang-orang Islam? Ya, ini kan pakai alif lam. Sama kayak kemarin yang Anda jelaskan. Kalau seandainya seperti ini, apakah ini siswa? Maka bahasa Arabnya ahadza talibun. Nah, talibnya pakai tanwin, bukan pakai alif lam. Tapi kalau seperti ini, ahadza talibu, apakah siswa ini? Apa setelahnya? Baru kita tambah ahadza talibu jadidun. Nah, apakah siswa ini baru? Beda, apakah ini adalah siswa dengan apakah siswa ini adalah apa? Itu yang membedakan setelah isyaratnya adalah pakai alif lam atau tanwin. Kemudian Riyandi, nomor 9. Nomor 9 sama nomor 7. Nomor 7 gini dulu. Haula'i tabibatun. Ya. Terus? Nah. Itu suami-suami mereka. Zaujun mufradnya. Azwajuhunna Ya. mudarrisuna. Ya, artinya Ini adalah ya. tabibat. Ini adalah para dokter perempuan. Ya, ini kan nggak ada alif lam nih. Iya. Maka antum langsung terjemahkan. Ini adalah para dokter perempuan. Tapi kalau pakai alif lam, Para dokter perempuan ini adalah. nah adalah apa? Kan belum lengkap. Masya Terus? Allah. Ini adalah para dokter perempuan. Ya. Suami-suami mereka adalah Ya, para pengajar Ya, para pengajar atau guru. atau guru. Ini adalah para dokter. Suami-suami mereka adalah para guru. Jadi mungkin di sana itu suaminya syekh, bininya dokter. Suaminya guru, pengajar, dosen, bininya dokter. Masya Allah, Riyandi. Nomor 9, Riyandi. Teruskan.
Ra'aituka fil madrasati sanawiyah Tanya panjang. sanawiyati Iya. ya Usa. Usamah Nah, ya untuk Usamati tu tati. Ya, usah. ya Usamatu Iya. Kalau dia nama, kalau yang kan ya Usama, wahai Usama. Kaidahnya adalah kalau yang dipanggil nama dan namanya terdiri dari satu kata, maka ujungnya dhammah. Wahai Muhammad, ya Muhammadu. Wahai Zaid, ya Zaidu. Wahai Usamah, ya Usamatu. Dia misalnya pakai alif, pakai tanwin, Muhammadun. Pakai tanwin kan? Namun ketika dipanggil dengan ya, maka nama Muhammad ini ujungnya menjadi dhammah saja, bukan dhammatain. Ya Muhammadu, ya Zaidu. Kalau namanya terdiri dari dua kata, Abdullah, Abdurrahman, Habibullah, Habibur-Rahman, maka wahai Abdullah, maka isim yang pertama harus difathahkan. Ya Abdallahi, ya Habiballahi, nah, ya Rasulallahi. Namun kalau nama cuma satu kata, maka dia cuma dhammah, tidak ditanwinkan. Ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Habibu, dan seterusnya. Ya Nabiyu. Nah. Kemudian jawabannya, ba'duhunna fil madrasati. terus belakangnya ada lagi panjang, ini paling panjang. Ba'duhunna fil madrasati Ba'duhunna fil madrasati wi. sanawiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasitati. Ya. Terjemahkan. Apakah anak-anak perempuanmu ya, di madrasah sanawiyah, ya, wahai Usamah? madrasah sanawiyah di Arab itu setingkat apa? SMP. SMA. SMA. Sana SMA. Kemudian habiskan sebagian mereka Sebagian dari mereka berada di madrasah sanawiyah Nah, dan sebagiannya lagi di madrasah mutawasithah. nah mutawasithah baru SMP. Sanawiyah SMA, mutawasithah SMP. Coba diulang tadi Riyandi. 59. Ya artinya ya belum. Apakah anak-anak perempuanmu berada di sekolah SMP saat itu? Ya. Berada di SMP, ya Usama, wahai Usama. Dijawab Usama. Dijawab Jawabannya Usama. Sebagian dari mereka berada di SMA dan sebagian lagi berada di SMP. Ya, jadi madrasatil mutawassithati. Nah. Kemudian set nomor 78. Sudah ya nomor 7. Nomor 8 dan 10. Nomor 8 lawan nomor 12 biar panjang. Nomor 8 dan 12 set. 8. Ya. 8 dulu lah. Man hadhil mar'atu Iya. hiya zaujatu tabibul jadi Itu mudhof ilaih. zaujatu tabibil jadidi. Iya. Artinya Siapa pakai alif lam berarti mar'atu istri kan Ustaz? perempuan. Oh, siapa perempuan ini? Nah, bukan siapa ini adalah perempuan. Pakai alif lam kan? Maka siapa perempuan ini? Siapa perempuan ini? Nah, terus Dia adalah- dia adalah istri dokter yang baru. ya. Jadi ada di hadapannya perempuan. Man hadhil mar'atu? Siapa perempuan ini? Dijawab, hiya zaujatut tabibil jadidi. Dia adalah istri dokter yang baru itu. Nah, jadidi sifat. Kan sifat dokter ini apa? Baru. Karena yang punya sifat adalah dokter tabibi kan ujungnya kasrah, maka jadidi juga kasrah. Sifat mengiring pemilik sifat. Pemilik sifatnya tabibi kasrah ujungnya, maka jadidi juga kasrah. Nomor 12 Sat.
sifat mudhaf ilaih ya. Ya, dia bersandar dengan kalimat zaujatu. 12. 12. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Artinya Para dokter perempuan ya, mereka mereka telah keluar dari rumah sakit. ya, kharajna mereka telah keluar ya. Nanti kita jelaskan kembali. Habiskan Rifki 10 11. 10 Ustaz lah. Ya, 10 dulu. Alaki banatun ya Laila. Ya, Na'am li banatun kibarun ya. wa hunna talibatun bil jami'ati. Ya, terjemahkan. Apakah kamu memiliki Ya. anak-anak perempuan, wahai Laila? Ya, Iya, aku memiliki anak-anak perempuan yang besar ya, Ustaz. yang besar atau tua sih? Yang tua, yang dewasa lah, yang dewasa. Yang dewasa. Kibar itu bagusnya dewasa sih. Dewasa terus Dan mereka adalah para siswi ya, di universitas. ya di universitas. Jadi bi di sini bukan ya. Tapi bi di sini maknanya adalah fi di universitas. Sama kayak misalnya saya tinggal di Madinah. Maka bahasa Arabnya askunu bil Madinah. Saya tinggal di Madinah. Karena tempat. Biasanya ketika saya tinggal di mana, di kampus, di ini, ketika dengan tempat, maka orang Arab banyak menggunakan bi yang artinya adalah fi. Contoh di dalam Al-Quran ada yang bibak kata apa sebelumnya tuh? Nah, apa mana bibakkah? Di Mekah, bukan dengan Mekah. Bi-nya, bakah itu Mekah maksudnya. Apa? Bibak kata mubarakan. Jadi bibakkah maknanya di Mekah, bukan dengan Mekah. Jadi ketika setelahnya ada tempat, maka biasanya orang Arab menggunakan kalimat bi. Contoh saya tinggal di Banjarmasin. Askunu bi Banjarmasin. Boleh enggak dengan fi? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Terus nomor 11. Nomor 11. Man haula'in nisa'ut tiwalu Ya. hunna tabibatun min Amerika. Nah, artinya Eh, ini Anisa alif setelah isyarat pakai alif lam. Berarti terjemahnya siapa? siapa para wanita ini? Para Siapa wanita yang tinggi ini? Nah, ya. Mereka adalah siswi dari Para itu tabibat bukan talibat. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Amerika. Man haulain nisa'ut tiwalu. Siapa ini adalah, nah bukan ya, tapi siapa para perempuan yang tinggi-tinggi ini. Nah, orang Amerika kan tinggi. Hunna tabibatun dijawab min Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Nah, kemudian ya cukup ya. Nanti kita jelaskan tentang fi'il. Di sini ada kan kharajna ya, nomor 12 kharajna. Kemudian nomor berapa tadi? Dhahabna nomor 4. Nah, itu namanya fi'il madhi ya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.